Salam happy couple. Jumpa lagi dalam acara Pernikahan Bahagia, dan kali ini bersama saya, Pendeta Hendra Setiawan saja. Hari ini saya mengajak Anda untuk berbincang soal hasrat diri yang kuat. Saat saya merekam apa yang saya sampaikan ini, di Netflix sedang ramai dengan sebuah serial. Judulnya adalah All of Us Are Dead. Ini bercerita tentang perzombian, ya. Jadi ada wabah zombie yang sebenarnya disebarkan oleh seorang guru di sekolah itu. Tadinya dia hanya membuat virus zombie ini, namanya virus Jonas, untuk membuat anaknya yang sering kali dapat perundungan ini memiliki kekuatan untuk membela dirinya saat dia dibully. Tapi ternyata ada sedikit praktek lalu membuat penyebaran itu terjadi di sekolah ini. Kisah ini, saudara, diawali oleh seorang guru namanya Byung-chan yang merasa bahwa dia tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang baik, perubahan keadaan terhadap anaknya mendapatkan perundungan. Ketika ia coba mengakses sistem di sekolah itu, ternyata kepala sekolah tidak mendukungnya dan anaknya tetap dibully, dan itu membuat dirinya untuk mengambil jalan pintas untuk mampu mengatasi situasi yang dia rasa nggak harusnya begini. Dan di awal kisah dari All of Us Are Dead ini diawali dengan kisah perundungan anak dari Pak Byung-chan ini di bawah salib, ya. Dan berujung pada akhirnya anak ini jatuh dari lantai atas sekolah dan akhirnya harus dirawat, dan di penghujung rawat itu Byung-chan sendiri akhirnya memukul anaknya yang sudah berubah menjadi zombie itu dengan Alkitab, saudara. Saudara, ini mau menggambarkan bahwa ketika dirasa Tuhan gak berkarya lagi, lalu seseorang mengambil jalan pintas. Dan jalan pintas itu ternyata malah kontraproduktif, malah membuat sesuatu menjadi kacau balau, saudara. Tekanan yang besar yang dirasakan oleh seseorang bisa membuat seseorang gak lagi percaya kalau Tuhan itu terus berkarya. Sadarkah kita? Dalam kehidupan Pak Sutri juga kita sering ada dalam situasi Pak Byung-chan ini. Ketika ia mau keadaan berubah karena ada tekanan yang dialami, anaknya dirundung luar biasa, dan dia ingin supaya sekolah merubah sistemnya, ternyata tidak dilakukan, dan lalu dia mengambil jalan pintas dan akhirnya menjadi sesuatu yang malah kacau balau. Itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam kehidupan Pak Sutri, ketika kita ditekan oleh banyak sekali perkara, entah itu soal ekonomi, entah itu soal kesetiaan pasangan, atau soal anak-anak, soal mertua, soal kehidupan hari-hari kita, bisa membuat kita begitu luar biasa, nggak bisa lagi melihat bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita harus mampu terus menjaga semangat untuk terus bersama-sama mengatasi masalah. Pasangan yang mengalami situasi yang berat karena kesetiaan salah satu dari Pak Sutri telah nggak bisa lagi dipercaya karena perselingkuhan atau karena ketidakjujurannya, entah dia main judi, entah dia akhirnya jatuh cinta dengan perempuan atau laki-laki lain. Saudara, situasi yang menekan dan situasi yang nggak bisa dirubah ini bisa membuat kita lalu ambil jalan pintas dan sesuatu bisa terjadi. Saya mau mengajak kita untuk coba melihat bahwa sebenarnya Tuhan terus berperkara untuk setiap kita. Dalam situasi yang nggak mengenakan sekalipun, ketika pasangan saudara nggak berubah, setelah saudara berikan kesempatan yang kedua, tadinya mau berubah dari judinya, tadinya mau terus setia, ternyata tidak juga dilakukan, bahkan tekanan-tekanan saudara alami pada saat ini, maka penting untuk kita terus menjaga niat. Balik lagi nih ya, ke serial tadi, All of Us Are Dead. Ya. Dalam kisah itu disebutkan, ada situasi di mana kalau orang kena gigit zombie lalu jadi zombie juga, begitu ya. Itu kan
sebuah konsep yang dikembangkan dalam pola-pola perzombian gitu. Tapi yang menarik dalam film ini ada orang yang sudah kena gigit tapi tetap bisa nggak berubah jadi zombie ya. Namanya itu adalah zombie ya, setengah zombie kira-kira begitu. Nah, orang-orang ini ternyata memiliki kesamaan bahwa ada semangat untuk dia menjalankan kehidupan karena ada satu visi kuat ya. Misalnya Pak Byung Chan ini ya, dia sebenarnya sudah digigit oleh anaknya sendiri yang kena virus Jonas yang sudah jadi zombie ini, tapi dia masih normal, nggak jadi zombie ya, karena dia punya hasrat penting untuk membuat virus ini bisa dikembangkan dan bisa dikendalikan untuk kepentingannya. Dia punya hasrat untuk melakukan itu. Atau seorang tokoh namanya Namra ya, seorang perempuan yang merasa nggak pernah dicintai, ternyata dia merasakan cinta dalam situasi kekacau balauan perzombian itu, dan dia merasa bahwa dirinya itu, wah aku nih bahagia banget dicintai ya, dan dia mau terus hidup lebih baik lagi, dan dia mau bahagia dalam situasi kekacauan itu. Dan semangat itu yang membuat dirinya tidak jadi zombie, tapi dia terus menjalani hari-harinya. Saudara, bukankah semangat penting untuk membuat kita bangkit dan terus melawan virus-virus yang ada, efek-efek yang ada, yang mendesak kita untuk melakukan sesuatu yang bukan di luar, yang bukan apa yang Tuhan kehendaki. Seberapa banyak dari kita akhirnya mau memilih untuk pisah saja dengan pasangan kita karena dia tidak lagi bisa dipercaya. Udah, ini cinta ini nggak bisa dipertahankan. Seberapa banyak dari kita nggak bisa lagi melihat bahwa ada celah-celah baik dalam situasi pandemi ini untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga kita. Seberapa banyak dari kita yang akhirnya memilih untuk mengambil jalan-jalan pintas yang tidak seperti apa yang sebenarnya Tuhan rindukan. Maka penting untuk mengelola niat kita, mengelola semangat kita untuk terus mempertahankan kehidupan bersama dengan pasangan kita. Orang yang sudah tertekan, dia tidak mampu lagi melihat apa yang ada menjadi celah. Orang yang tertekan seringkali menyelamatkan dirinya. Orang yang tertekan seringkali bahkan juga menyalahkan pihak lain. Ya, orang yang sudah ketahuan selingkuh misalnya ya, sering lalu menyalahkan, kamu sih nggak semenarik dia, kamu nggak pernah memperhatikan aku, dan lain-lainnya ya. Ia bisa menyerang pihak lain. Nah, bagaimana dalam situasi kita agar kita mampu untuk menyingkirkan segala pengaruh-pengaruh buruk di sekitaran? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, paradigma bahwa Tuhan terus punya rencana yang baik itu perlu terus kita tanamkan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, bahwa Tuhan telah mempersatukan kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan merencanakan apa yang kita jalani ini dalam rencananya. Jadi apa yang Tuhan rencanakan pasti berujung dengan kebaikan. Maka penting untuk kita menyadari itu. Lalu yang kedua, temukan keberartian kehadiran kita. Apa yang bermakna kita hadir di tengah rumah tangga ini. Karena ketika kita sudah tidak bisa menemukan apa pentingnya kita hadir di rumah tangga ini, maka kita nggak punya lagi kemampuan untuk mencari celah jalan keluar dari setiap masalah kita. Seorang yang tahu makna kehadirannya, mungkin saudara merasa tidak berarti buat pasangan saudara, tapi saudara penting memiliki juga keberartian. Anda hadir untuk menemani pasangan saudara, untuk menemukan apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan buat dia. Ini bukan soal kita, tapi soal Tuhan memakai saudara untuk membuat pasangan saudara jauh lebih hidup, lebih baik lagi. Jadi saudara merasa berarti sedang berada dalam situasi ini. Mungkin juga keberartian saudara itu saudara temukan dengan hadirnya saudara buat anak-anak saudara, buat mertua saudara, buat keluarga besar pasangan saudara. Bisa membuat saudara akhirnya mampu melihat celah-celah baik dalam setiap pergumulan-pergumulan yang saudara sedang alami. Yang ketiga, minta Tuhan agar menguatkan diri kita. Berdoa menjadi penting untuk kita memohon kekuatan dari Tuhan. Tanpa kekuatan itu maka kita akan menjadi mudah lemah dalam banyak virus-virus yang ada. Desakan-desakan untuk berpisah dengan pasangan misalnya. Ada sebuah kita
memiliki kembali kekuatan karena Roh Tuhan menolong kita. Nah, buka diri untuk berbagi beban. Nah, yang terakhir ini penting, saudara. Karena begitu banyak desakan-desakan yang ada membuat kita seringkali nggak tahan lagi. Maka buka diri untuk berbagi beban dengan pihak yang lain. Kalau saudara memerlukan tenaga profesional, jangan segan untuk mengontak mereka. Kalau saudara punya rekan atau pendeta atau teman dekat saudara yang saudara percayai, saudara bisa berbagi. Karena berbagi beban itu menjadi penting. Ketika kita mengalami banyak sekali tekanan, maka kita penting untuk berbagi beban itu. Jadi paradigma bahwa Tuhan itu selalu baik, merencanakan sesuatu yang baik buat saudara dan pasangan saudara, penting. Yang kedua, temukan kebermaknaan hadirnya saudara di tengah pernikahan itu. Yang ketiga, minta Tuhan menguatkan diri. Yang keempat, buka diri untuk berbagi beban. Sehingga akhirnya kita punya kekuatan untuk terus menjaga hasrat diri ini menjadi terus kuat. Mempertahankan pernikahan ini menjadi terus bisa berjalan. Dalam serial All of Us Are Dead digambarkan banyak sekali siswa-siswi yang selamat dari perzombian itu. Mereka bekerja sama, saling topang satu dengan lain untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya mereka bisa untuk mendukung satu dengan yang lain. Bukankah kemampuan kita untuk terus menemukan rekan di dalam perjalanan penuh dengan tekanan di situasi pandemi ini membuat kita terus punya hasrat diri yang kuat. So, teruslah berjuang untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup pasangan saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.